اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab majaa fi dzabahi li ghairillah, bab keterangan yang datang seputar penyembelihan kepada selain Allah. Telah berlalu hadis yang diterima dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah menegaskan la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Hadis ini telah lewat penjelasannya di pertemuan yang lalu. Maka kita akan masuk pada hadis yang terakhir yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa an Tariq ibni Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Tariq ibnu Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dubabin wa dakhalan nara rajulun fi dubabin. Masuk surga seseorang laki-laki karena seekor lalat, dan masuk neraka seorang laki-laki juga karena seekor lalat. Iya. Maka hadis ini membuat para sahabat terheran-heran, membuat takjub para sahabat Nabi. Kok bisa ada orang yang masuk surga dan neraka gara-gara seekor lalat? Iya. Dan Nabi SAW menyebutkan perkara ini di awal secara global. Dan ini dari bagusnya cara pengajaran Rasulullah, menyebutkan perkara mujmal dulu, globalnya dulu. Iya. Baru setelah itu Nabi SAW rinci. Baru setelah itu Nabi SAW rinci. Dan ini metode Nabawiyah yang Nabi SAW sering mengungkapkan hal ini. Iya. Dan itu untuk mentanbih, untuk memberikan tanbih, peringatan bagi orang-orang supaya apa? Supaya sadar, supaya perhatian. Nah, itu fungsinya. Nah, ketika disebutkan masuk surga seseorang karena seekor lalat, masuk neraka seseorang gara-gara seekor lalat, tentu ketika mendengarkan kalimat tersebut kita pun penasaran, kok bisa-bisanya hanya gara-gara lalat ada orang masuk surga dan ada orang masuk neraka. Nah, ini kan mengundang apa? Mengundang pertanyaan.
ya, mengundang penasaran. Bagaimana caranya? Nah, maka hal tersebut pun ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjelaskannya. Kata Rasulullah, marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang, kata Nabi, yang dia lewat di suatu perkampungan milik suatu kaum. Lahum sonamun, di mana penduduk kampung tersebut punya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a, yang mana seseorang tidak boleh melewati kampung mereka sampai dia melakukan takarrub, yakni mendekatkan diri ya kepada berhala mereka dengan cara menyembelih hewan yang harus disembelih. Nah, maka lewatlah dua orang ini. Faqalu li ahadihima, maka penduduk kampung berkata kepada salah satu dari mereka, qarrib, lakukan takarrub, ya, berkurbanlah, sembelihlah untuk berhala kami. Qala, maka orang yang pertama ini berkata, laisa indi syai'un uqarribu, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kugunakan untuk aku kurbankan. Tidak ada, aku tidak ada memiliki hewan ya untuk bisa aku korbankan. Qalu lahu, maka penduduk kampung berkata kepadanya, qarrib walau dubaban, lakukan takarrub, sembelihlah kurban walaupun seekor lalat. Faqarraba dubaban, akhirnya betul dia tangkap seekor lalat dan dia persembahkan lalat itu untuk berhala mereka. Fakhallu sabilahu, maka mereka pun akhirnya melepaskan orang tersebut. Fadakhalan nar, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Wa qalu lil akhar, kemudian penduduk kampung berkata kepada orang yang kedua, qarrib, lakukan pengorbanan, lakukan takarrub. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Maka orang yang kedua ini berkata, orang yang paham tauhid, yang mengerti tauhid, katanya apa? Aku tidak mungkin melakukan takarrub, pengorbanan kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allahu azza wa jalla. Nah, maka orang ini tegas berkata begitu. Fadarabu unuqah, maka akhirnya penduduk kampung pun membunuh orang tersebut, wal iyadu billah. Nah, fadakhalal jannah, maka dengan itu dia pun masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Hadits ini diterima dari Tariq Ibnu Syihab, yang mana Tariq Ibnu Syihab ini ya disebutkan bahwasanya para ulama sepakat bahwa ia tidak sempat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang menyebutkan ini perbedaan pendapat ulama. Nah, dan ulama juga berselisih apakah Tariq Ibnu Syihab ini sahabat atau bukan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa dia sahabat. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menetapkan bahwasanya Tariq Ibnu Syihab adalah sahabat Nabi. Namun diperselisihkan apakah dia mendengar hadis dari Nabi ataukah tidak, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, dan Tariq Ibnu Syihab sendiri, beliau pernah berkata tentang dirinya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya wa ghazawtu fi khilafati Abi Bakrin. Aku ya pernah melihat Nabi SAW. Nah, karena beliau pernah melihat Nabi berarti beliau adalah sahabat Nabi. Wa ghazawtu fi khilafati Abi Bakrin, dan aku berjihad, berperang di masa kekhalifahan Abu Bakar. Nah, ini pernyataan dari Tariq Ibnu Syihab, menunjukkan beliau sahabat. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau Tariq Ibnu Syihab ini meninggal pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Nah, sehingga kalau dia dari jalan Tariq Ibnu Syihab
dan beliau tidak mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dikategorikan sebagai mursalnya sahabat dalam ilmu hadis. Dan mursal sahabat adalah hujjah. Ya, mursal sahabat adalah hujjah dan dia bukan dari qismud dhaif. Berbeda kalau mursal selain sahabat, misalnya tabi'in, muridnya sahabat, maka itu dari bahagian hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Iya. Dan juga sebagian menyebutkan hadis ini ada mu'an'an dari Al-A'mash, dan Al-A'mash termasuk dari mudallis dalam hadis. Nah, sehingga ini juga menjadi cacat bagi hadis ini, menjadi cacat bagi hadis ini. Dan juga disebutkan bahwasanya Imam Ahmad ternyata meriwayatkan hadis ini itu dari bukan dari Tariq Ibnu Syihab, atau disebutkan dari Tariq kemudian dari Salman secara mauquf dari ucapannya Salman Al-Farisi. Nah, demikian pula Abu Nuaim dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hal yang demikian. Dan ada kemungkinan bahwasanya Salman Al-Farisi mengambil kisah ini dari Bani Israel, dari Israiliyat. Iya. Ala kulli hal, hadits ini memang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini jayyid, bagus sanadnya, dan sebagian mensahihkan sanad hadits ini. Wallahu a'lam. Iya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada orang masuk surga dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ini gara-gara seekor lalat. Subhanallah. Dan hadis ini sebenarnya mirip dengan hadis Nabi juga pernah menyatakan dakhalatin narum ra'atan dakhalan nara imra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Bagaimana itu? Habasatha. Kucing itu dia tangkap lalu dia kurung. Setelah itu tidak dia beri makan sampai kucing itu mati dalam kandangnya, di dalam kurungan itu. Maka dia masuk neraka gara-gara itu. Waliyadzubillah. Nah ini juga ada orang masuk surga dan neraka gara-gara seekor lalat. Iya. Kenapa ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum? Karena dia melakukan suatu bentuk kesyirikan kepada Allah, suatu bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menduakan Allah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan keterangan terhadapnya. Bahkan walaupun yang kau lakukan tersebut adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina, yang tidak dimakan. Nah, akan tetapi kalau bentuknya adalah pengorbanan dalam bentuk persembahan, maka itu tergolong sebagai kesyirikan yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada orang atau suatu kaum yang berada di suatu kampung yang dia punya sonam. Sonam ini adalah berhala yang berbentuk seperti hewan. Jadi kalau ada suatu berhala yang kemudian diukir, kemudian menyerupai hewan atau semisalnya, maka itu dinamakan sonam. Adapun apa yang disembah dan dia tidak berbentuk hewan, misalnya seperti pohon, batu misalnya, atau kuburan, maka ini disebut wathan. Jadi ada perbedaan antara sonam dengan wathan. Wathan itu lebih umum daripada sonam. Karena kalau wathan itu mencakup yang diukir, yang dibentuk seperti bentuk hewan atau semisal itu. Dan juga berlaku untuk berhala yang tak dibentuk. Beda kalau sonam. Kalau sonam memang dibentuk memang. Nah, penduduk kampung ini punya sonam, berarti berhala yang sudah terukir.
ya kadang berbentuk orang, kadang berbentuk patung hewan dan semisal itu. Dan semisal itu. Nabi pernah berdoa di dalam doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai wathan yang disembah. Nah, di sini Nabi menyebut wathan, bukan sonam. Baik, karena dia memang berhala ya, yang dijadikan nanti berhala tetapi tidak terukir dia. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, hadits ini dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam bab keterangan yang datang seputar penyembelihan kepada selain Allah. Di mana kita sudah paham kan kisah hadits ini, ada orang yang berkorban dengan lalat. Gara-gara itu dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia persembahkan kepada berhala. Karena dia persembahkan kepada berhala. Nah, pertanyaannya ikhwani fiddin, apakah lalat itu disembelih? Lalat disembelih atau tidak? Bagaimana cara yang mau disembelih, ya kan? Lalat ya, bukan hewan yang punya sel darah merah yang bisa mengalir. Naam. Iya, lalat ya dia tidak punya darah mengalir, sehingga tidak mungkin dikatakan lalat itu disembelih. Sementara dalam hadis disuruh melakukan takarrub berupa kurban. Yang namanya berkurban itu hewan yang disembelih. Nah, sementara kita paham lalat itu bukan hewan yang disembelih dia. Nah, bukan hewan yang disembelih. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah terkadang ya dia berupa sesuatu yang disembelih, yang dialirkan darahnya. Tapi bukan hanya terbatas pada itu saja. Bahkan pada seekor lalat yang pada dasarnya tidak disembelih, tetapi karena kau menyerahkannya kepada selain Allah, maka hal tersebut sudah termasuk dari bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Nah kira-kira bagaimana kalau dia betul-betul menyembelih? Ini tidak menyembelih hewan ini, bukan kambing yang dia sembelih, bukan sapi, bukan ayam, ya, tetapi lalat. Lalat itu ada harganya kan? Gak ada ya kan? Kalau ada lalat kita usir. Nah, tidak ada harganya lalat itu. Ya, tapi bersamaan dengan itu, ya, Nabi SAW tetap menyebutkan bahwa orang itu masuk neraka gara-gara tadi. Nah, sehingga dari sini yang dilihat bukan dari besarnya pengorbananmu itu, besarnya penyembahanmu itu, tetapi dilihat hatimu, ketergantungannya kepada siapa. Ya, sekalipun yang kau serahkan itu tidak berharga. Nah, tetapi hatimu sudah bergantung kepada selain Allah, maka kamu telah berbuat kesyirikan. Ya, maka sama pada hari ini, kalau ada orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan cara mempersembahkan sebutir telur misalnya. Nah, telur kan bukan disembelih, ya, tapi untuk persembahan kepada jin, kepada penunggu ini, kepada penguasa sungai ini, ya, kepada raja yang ada di sungai ini, raja gaib misalnya. Nah, dia buanglah telur itu ke sungai, ya. Atau ada orang yang buat nasi-nasi atau beras kuning, ada telurnya di situ, lalu dia taruh di mana? Di pohon atau di atas bukit gunung. Nah, ini sama. Kalau dia bilang, oh kan saya tidak menyembelih, sama. Walaupun yang dilihat bukan kau menyembelih atau tidak. Lihat hadits ini, lalat. Lalat itu tidak mungkin disembelih. Jadi jangan dibayangkan orang ini ketika mempersembahkan menyembelih lalat, bukan dia ambil pisau baru dia sembelih lehernya lalat itu. Ada tidak lehernya lalat? Tidak mungkin kan? Tidak ada kan? Nah, bukan dimaksudkan seperti itu, tapi dia tangkap itu lalat, mungkin dia tapok, ya kan? Baru dia kasih sama berhala itu. Nah, ini sudah. Nah,
Subhanallah. Nah, ini yang apa namanya, yang menjadi inti ikhwani fiddin, bukan pada besarnya sembelihanmu, tetapi apa? Ketergantungan hatimu ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama dahulu orang-orang musyrikin, mereka kalau panen, kalau mereka sudah panen ya dari hasil tani mereka, mereka katakan ini bahagian untuk Allah dan ini untuk serikat-serikat selain Allah. Hasil panennya berupa tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Jadi mereka mempersembahkan hasil panen mereka untuk berhala mereka juga. Untuk apa? Untuk berhala mereka. Dan itu termasuk dari kesyirikan waliyadzubillah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancamannya bagi orang yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah atau melakukan pengorbanan, persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya apa? Ancamannya masuk neraka waliyadzubillah. Dan orang yang selamat ya dari hal tersebut, maka dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia selamat dari kesyirikan, selamat dari kemurtadan. Ya, karena yang namanya syirik besar itu bisa memurtadkan orang, bisa menjadikan orang itu murtad keluar dari Islam. Nah, ketika dia selamat dari kesyirikan, maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala jaminkan ia masuk ke dalam surga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini kita dapat faidah juga betapa semangatnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir untuk menjatuhkan manusia dalam kesyirikan. Lihat, orang ini lewat ya kan, ketika dia suruh melakukan pengorbanan, persembahan untuk berhala, ternyata orang pertama ini tidak punya uang, tidak punya duit dia. Aku tidak punya sesuatu yang aku pakai untuk berkorban. Bagaimana ini? Nah, Anda peduli penduduk kampung itu. Kau lakukan pengorbanan. Ya, ini menunjukkan mereka sangat semangat untuk apa? Untuk menyebarkan kesyirikan mereka. Kau lakukan. Pokoknya kami tidak mau tahu. Kau harus lakukan. Bahkan walaupun seekor lalat. Padahal kata ulama, seseorang yang mempersembahkan seekor lalat kepada sesuatu yang diagungkan, itu sebenarnya memuliakan atau menghinakan? Hah? Ketika ada orang melakukan persembahannya kepada sesuatu yang diagungkan, tapi yang dia beri lalat, itu sebenarnya persembahan atau penghinaan? Itu kan penghinaan. Iya kan? Itu kan penghinaan. Makanya sama di dalam Islam, kalau kita mau bersedekah, itu kan jangan memilih sesuatu yang apa? Yang rendah nilainya. Kalau mau sedekah, ya minimal yang pertengahan. Iya, minimal yang pertengahan. Tidak boleh kau ambil dari hartamu yang paling hina, yang paling rendah. Kau tidaklah mau mengambilnya kecuali kau memicingkan matamu. Ini yang sudah buruk, tidak kepakai, sudah mau basi, baru dia kasih sama orang. Itu tidak boleh memberi yang seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Karena itu penghinaan. Sama di sini. Ya, ketika penduduk kampung mengatakan kau lakukan pengorbanan walaupun seekor lalat, sebenarnya itu penghinaan, bukan memuliakan. Tapi kenapa mereka tetap mau supaya apa namanya? Kau lakukan penyembahan, kau lakukan pengorbanan walaupun seekor lalat? Karena apa? Karena semangat mereka mau melakukan kesyirikan. Nah, ini semangat mereka menebarkan kesyirikan itu. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau demikian ikhwani fiddin, ketika kita tahu orang musyrikin saja bersemangat untuk menebarkan kesyirikan mereka, maka harusnya kita ya bersemangat pula dalam menebarkan apa? Tauhid. Ya, akidah yang lurus kepada manusia. Harusnya seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga di dalam hadis ini, terdapat dalil bolehnya mengabarkan tentang kejadian umat-umat terdahulu.
ya, menceritakan kejadian umat terdahulu. Nah, sesuai dengan apa yang telah valid sanadnya, ya, untuk apa? Untuk kita ambil ibrah pelajaran. Ya, makanya disinilah pentingnya belajar sejarah itu. Ya, penting belajar sejarah. Artinya mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah lewat. Ya, dari orang-orang yang telah lewat. Karena dari situ kita bisa apa? Kita bisa mengambil pelajaran dan tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Nah, begitulah kehidupan. Makanya sebagian menggambarkan hidup itu seperti orang yang jalan pakai kendaraan. Taruhlah misalnya dia berkendaraan pakai motor, ya kan. Nah, motor itu ada spionnya kan. Ya, kalau kita jalan harus kita lihat, tengok spion juga ya. Tengok kemana itu? Tengok untuk tahu orang di belakang. Iya. Nah, begitulah orang belajar sejarah. Kita perlu nengok ke belakang juga. Supaya apa? Supaya hati-hati. Nah, seperti orang berkendaraan, dia perlu tengok spion, ya, supaya hati-hati jangan sampai ada orang dari belakang, ya, kemudian mencelakai dirinya, atau dia dengan itu, gara-gara itu dia celaka. Nah, sama dengan kita menengok, ya, sirah perjalanan orang-orang dulu, ya, yang sahih, maka kita bisa ambil pelajaran. Oh, orang dulu itu begini. Makanya di dalam Quran sangat banyak diceritakan umat-umat terdahulu, ya kan. Allah ceritakan tentang dibinasakannya Fir'aun, nah, yang telah berbuat zalim, nah, kepada Nabi Musa dan kaumnya. Allah juga ceritakan tentang Namrud, Raja Namrud yang telah menzalimi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah ceritakan tentang kaum Ad, kaum Thamud, ya. Kemudian juga Madian, umatnya Nabi Syuaib, dan seterusnya. Itu kita ambil pelajaran. Ini pun diceritakan oleh Nabi. Ini bukan kejadian di zaman Nabi ini, bukan. Tapi kejadian di zaman dulu. Nah, dari sana kita bisa paham bahwasanya dari dulu sampai sekarang itu agama para nabi dan para rasul itu satu. Apa itu? Hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah satu-satunya yang disembah, dan tidak melakukan persembahan atau penyembahan kepada selain Allah. Itu agama semua nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, naam, terus sampai Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi, naam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya agamanya sama, yaitu apa? Agama tauhid. Tauhid itu dia hanya menyembah, beribadah kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Tidak kepada para nabi, tidak juga kepada para malaikat, apalagi cuman batu, apalagi cuman pohon, apalagi cuman cuman patung-patung. Mereka tidak melakukan persembahan, penyembahan, peribadatan kecuali hanya kepada Allah. Esa, makanya Allah itu Esa. Esa itu artinya satu, satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita ibadahi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa dapat pelajaran. Apa itu? Yaitu bahwasanya surga dan neraka itu sangat dekat. Surga dan neraka itu sangat apa? Sangat dekat. Makanya Nabi pernah bersabda begini, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik." Kata Nabi apa? Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Tali sandal itu dekat enggak sama kita itu? Oh, bersentuhan kan dengan apa? Dengan tubuh kita, ya kan? Nah, kata Nabi, surga dekatnya seperti itu, bahkan lebih dekat lagi. Neraka juga begitu, kata Nabi. Lihat orang ini, dua orang ini. Ya, tadinya dia hidup di dunia. Nah, kemudian apa? Setelah itu dia dibunuh. Ya. Setelah itu dia mati. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Subhanallah, menunjukkan surga dan neraka itu sangat dekat. Nah,
karena surga dan neraka itu sangat dekat, maka beramallah ya untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, dan beramallah untuk memasukkan diri kita ke dalam surga. Kita tidak pernah dan tidak bisa tahan dengan api neraka, karena api neraka itu sangat besar. Ya, bayangkan ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya neraka itu ya panas apinya 70 kali lipat dibandingkan panas api di dunia. Ya, api di dunia saja kita tidak tahan kita. Nah, kita menaruh tangan kita di atas lilin. Coba taruh lilin itu, kemudian taruh tangan kita di atasnya. Dosa sentuh, dosa disentuh apinya. Cuman taruh aja di atas. Nah, kira-kira tahan dah itu sampai 1 menit, 5 menit? Tidak akan tahan. Itu baru belum kena, cuman kenapanya istilahnya itu kayak asap, ada api-apinya sedikit mungkin ya, atau apa itu, kita tidak tahan. Nah, itu baru 1/70 daripada api di akhirat. Nah, sehingga seseorang tidak boleh meremehkan api neraka. Dikiranya sebagian orang itu dikiranya di neraka itu sekedar ditempeleng aja. Nah, sudah selesai. Kok tempeleng dulu, baru pergi sana, masuk surga sudah. Oh, kalau cuma begitu ya. Nah, mungkin orang rame-rame mungkin berbuat maksiat. Kenapa? Cuma ditempeleng. Pernah ditempeleng, Pak? Nah, kayak begitu rasanya. Menurut sebagian orang begitu. Subhanallah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, di neraka kok enggak ditempeleng. Lebih daripada bahkan siksaan paling ringan kan apa itu? Terompah yang dipanaskan, ketika kaki masuk otak mendidih. Nauzubillahi min zalik. Itu siksaan paling ringan. Bagaimana lagi siksaan yang paling berat? Nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hadits ini ada pelajaran yang lain ya, bahwasanya orang ini, orang yang pertama, orang yang kedua kan jelas mukmin kan, yang dia tidak mau melakukan penyembahan kepada selain Allah. Orang yang kedua juga sebenarnya, orang yang pertama juga sebenarnya orang mukmin. Sebenarnya dia orang mukmin. Ya, tetapi dia menjadi kafir gara-gara melakukan penyembahan kepada berhala. Ya. Jadi bukan asalnya dia kafir. Kalau asalnya dia kafir, niscaya tidak dikatakan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Oh, dia memang sudah kafir, dia memang sudah musyrik, ya kan? Tetapi orang ini tadinya beriman, kemudian gara-gara dia melakukan penyembahan ya dengan mengorbankan seekor lalat, dia musyrik gara-gara itu, dan dia masuk neraka gara-gara itu. Waliyadzubillah. Nah, ini menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin, masalah kesyirikan itu masalah yang besar. Bukan masalah kecil, bukan masalah sepele, ya, bukan masalah-masalah yang ringan, tapi masalah besar dia, ya. Ini melakukan penyembahan seekor lalat. Kira-kira bagaimana kalau yang lebih mahal dari lalat? Sebutir telur, seekor anak ayam, seekor burung besar, atau seekor ayam, seekor kambing, seekor domba, seekor sapi, onta, dan yang lebih besar dari itu. Nah, kira-kira bagaimana? Lalat aja sudah bisa memasukkan orang ke dalam neraka, apalagi yang lebih besar daripada itu. Nah, sehingga orang jangan menganggap ini kan tidak ada masalah, kita cuma telur, ya, masa gara-gara itu masuk neraka katanya. Tidak masuk akal ini. Ada sebagian orang begitu ya, tapi babnya lain itu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini gara-gara sebagian orang memahami agama ya tidak sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, hanya mengandalkan akal-akalnya saja. Akhirnya dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga dari hadits ini menunjukkan bahwasanya amalan hati itulah maksud yang paling besar. Itulah maksud yang paling besar. Lihat orang ini, ya kan? Sebenarnya ya bukan dilihat dari perbuatannya itu. Itu cuman lalat hina itu, tidak ada harganya. Tetapi ketergantungan hatinya. Nah, ketergantungan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Ini yang menjadi masalah.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dan juga dari hadits ini kita bisa mengetahui bahwasanya syirik itu dari perkara yang tidak boleh untuk diremehkan. Nah, kemudian juga di dalam hadits ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang ini, ya, orang yang pertama yang tadi dia disuruh melakukan apa? Pengorbanan kan, penyembelihan, ya, untuk selain Allah. Pertama jawabannya apa? Pertama jawabannya apa? Aku tidak punya uang. Aku tidak punya sesuatu yang aku bisa lakukan untuk melakukan penyembahan atau persembahan. Tapi penduduk kampung maksa, kau lakukan walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya dia lakukan. Pertanyaannya, orang ini terpaksa atau sebenarnya tidak terpaksa? Hah? Terpaksa? Terpaksa, betul? Baik. Orang yang dipaksa melakukan kesyirikan tetap musyrik? Hah? Tidak kan? Terus kenapa dia masuk neraka? Hah? Dia dipaksa ini kan, orang ini kan? Dipaksa orang ini. Kemudian setelah itu dia masuk neraka. Nah, apakah jamaah sekalian, keterpaksaan itu ke dalam syirik? Ada orang misalnya, antum misalnya ya, nauzubillah min dzalik. Ya, ada apa namanya, orang dia bilang kau kafir dulu, kalau enggak aku penggal lehermu. Pedang sudah ada di tangannya. Nah, kira-kira kafir kita atau enggak? Ada pedang ini sudah mau disembelahnya, apa? Mau dipenggalnya lehermu. Kau kafir, kau apa namanya, hina Nabi Muhammad SAW. Atau dia bilang kau kafir kepada Allah, kau lakukan penyembahan kepada patung. Itu ada patung itu kau sembah. Kalau enggak aku potong lehermu. Kira-kira lakukan atau tidak? Dipaksa ini kan? Jelas dipaksa kan? Iya. Kira-kira dilakukan atau tidak? Hah? Tetap kafir. Kafir aja jadinya. Cepat berubah ya. Mengikuti maksudnya dia berubah untuk jadi kafir supaya ditolong itu. Baik. Jadi masalahnya orang ini dipaksa atau tidak? Kan dia dipaksa, kalau nggak dibunuh kan? Sudah dilakukannya sama orang yang kedua, ya kan? Dipaksa juga kan? Nah, disinilah para ulama beda pendapat di sini, ikhwani fiddin. Nah, sebenarnya orang ini terpaksa atau tidak? Masalahnya kalau dia terpaksa, keterpaksaan itu tidak menyebabkan dia berdosa, bahkan diberikan uzur. Ceritanya apa? Dalilnya kisah Ammar bin Yasir, ya kan? Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW, itu bapaknya disiksa, ibunya disiksa sampai mati di hadapan kedua matanya Ammar bin Yasir. Bayangkan Pak, bapaknya Ammar bin Yasir itu ditarik dengan kuda, kaki dan tangannya sampai lepas, meninggal beliau. Siapa? Yasir, bapaknya Ammar. Ibunya, ini yang dikatakan apa namanya, syahidah pertama dalam Islam. Bagaimana dia disiksa? Ya, nauzubillah, ditusuk apa? Kemaluannya oleh orang kafir itu, orang musyrikin Quraisy. Nah, sampai meninggal. Itu di hadapan kedua matanya Ammar bin Yasir. Tinggal giliran Ammar bin Yasir. Kata orang musyrikin, kau cela Nabi Muhammad, kalau enggak kau penggal leher kalau sudah lihat mati dua orang tuamu. Ya, Ammar bin Yasir kan waktu itu budak, bapak dan ibunya budak memang. Nah, maka akhirnya Ammar bin Yasir dengan terpaksa mencela Rasulullah waktu itu. Tetapi apa? Ammar bin Yasir ketika itu menangis. Ya, orang kafir memang bebaskan Ammar bin Yasir, akhirnya dibebaskan karena orang kafir menganggap sudah kafir dia, enggak apa-apa, sudah bebaskan aja. Padahal Ammar bin Yasir lisannya saja, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Maka diadukan kepada Nabi dan Nabi memberikan uzur, bahkan turun ayat. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap apa? Tenang dengan keimanan. Nah, berarti Ammar bin Yasir kafir atau tidak? Tidak, karena dia dipaksa. Nah, orang ini kira-kira gimana? Kata ulama, kalau kejadian ini ada beberapa jawaban kata ulama. Pertama, orang ini sebenarnya tidak dipaksa. Itu jawaban pertama. Orang ini sebenarnya apa? Tidak dipaksa. Kenapa tidak dipaksa? Sebenarnya dia apa namanya, setuju-setuju aja. Makanya
Bedakan sikap dia dengan orang kedua kan? Kalau orang yang kedua langsung mengatakan apa? Aku tidak mau melakukan penyembahan kepada selain Allah. Tapi orang yang pertama alasannya dia tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada berhala. Kenapa? Gara-gara tidak ada uang. Berarti dia terpaksa atau tidak? Tidak. Dia tidak terpaksa. Ini jawaban pertama ulama. Jadi dia tidak terpaksa, makanya dia mati masuk neraka. Nah, artinya dia setuju-setuju saja melakukan penyembahan kepada berhala. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua kata ulama, orang ini dipaksa. Betul dipaksa dia memang. Tetapi ini syariat mereka yang beda dengan syariat kita. Kalau syariat kita, orang yang dipaksa melakukan kekafiran, dia tidak kafir. Kalau di syariatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi di syariat umat sebelum kita itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Makanya pernah dengar kisahnya Ashabul Ukhdud yang dinyalakan api, tungku api itu besar, kemudian orang disuruh lompat di situ. Ya kan? Itu kan dipaksa kan? Tapi semuanya tetap lompat. Iya. Semuanya tetap lompat. Karena di syariat orang sebelum kita, ya, kau harus mempertahankan iman. Kau mati tidak masalah. Yang jelas kau harus pertahankan iman. Nah, yang ada uzur itu cuma di syariat kita. Allah rahmat kepada umatul Islam. Makanya kalau umat Islam dipaksa misalnya melakukan kemusyrikan, kalau tidak dibunuh maka boleh untuk melakukan itu, tetapi hukumnya dia tidak kafir. Kenapa? Hatinya tetap beriman. Lisannya saja, perbuatannya saja yang kafir. Hatinya tidak ada yang memaksa hati orang kan? Tidak ada yang memaksa hati orang. Nah, sehingga dengan hal ini kita bisa jawab iskal tersebut. Sehingga kita bisa jawab dengan dua jawaban tadi, ya kan? Bisa jadi dia tidak dipaksa memang, ya. Bisa jadi dia dipaksa, tetapi karena itu syariat orang sebelum kita tidak berlaku. Uzur karena dipaksa. Nah, uzur karena dipaksa itu berlaku hanya di zaman kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita paparkan terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, jazakallahu khairan. Demikian yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.